Nah sekarang kalau realitanya memang Tuhan tidak ada, apakah kita mengatakan bahwa itu adalah keyakinan tentang Tuhan tidak ada? Kan enggak. Realita itu kan nggak perlu kita yakini. Jadi sebenarnya keyakinan bisa dicekokin nggak sih Pak? Kalau keyakinan bisa dicekokin, karena keyakinan bukan realita. Realita tidak perlu kita yakini karena sudah demikian adanya. Ya, setelah kita seruput kopinya, kira-kira ada perubahan nggak Pak? Pemikiran Pak Agung tentang Tuhan tidak ada tadi. Berubah atau goyang gitu Pak, pemahamannya tentang Tuhan tidak ada. Lah sekarang kalau realitanya memang tidak ada, apa yang mau digoyang? Masih kekeh. Bukan kekeh Pak Ben. Memang begitu. Realita itu nggak ada yang dikekehkan. Tidak. Apakah Pak Ben akan kekeh kalau matahari itu terbit dari timur? Apakah kita kekeh gitu? Kita mau kekeh dengan pendapat kita kalau matahari terbit dari timur? Apakah itu kekeh? Enggak juga ya, karena memang sudah begitu. Iya kan, memang begitu adanya kan? Iya. Nah sekarang kalau realitanya memang Tuhan tidak ada, apakah kita mengatakan bahwa itu adalah keyakinan tentang Tuhan tidak ada? Kan enggak. Realita itu kan nggak perlu kita yakini. Jadi sebenarnya keyakinan bisa dicekokin nggak sih Pak? Kalau keyakinan bisa dicekokin, karena keyakinan bukan realita. Realita tidak perlu kita yakini karena sudah demikian adanya. Artinya bisa didoktrinkan. Kalau keyakinan bisa didoktrin, realita tidak bisa didoktrin. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Misalnya gini, ada bayi yang baru lahir gitu. Kemudian besarlah, dia udah TK. Kan dia TK udah. Apakah dia harus diyakinkan kalau matahari terbit dari timur? Perlu diyakinkan nggak? Kita perlu meyakinkan anak-anak nggak kalau matahari terbit dari timur? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu kan? Realitanya sudah begitu. Realitanya sudah begitu. Jadi realita itu tidak perlu kita yakinkan. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan tidak ada itu sebagai bentuk keyakinan? Tidak. Itu realita. Jadi kita tidak perlu meyakini realita. Justru yang perlu kita yakini adalah hal-hal yang bukan realita. Hal-hal yang bukan realita. Seperti apa itu Pak? Ya, seperti Tuhan ada. Sebentar, benar. Pelan-pelan. Jadi asumsi Tuhan itu ada karena itu tidak realita. Tidak realita. Realitanya di mana misalnya? Realitanya kan tidak ada. Tidak ada. Lalu Jadi dengan asumsi, dengan asumsi bahwa Tuhan itu ada, itu bukan apa? Bukan realita. Bukan realita. Makanya dia harus diyakini. Makanya ada keyakinan terhadap Tuhan. Ya. Antara keyakinan beragama dan keyakinan dengan Tuhan itu beda atau sama Pak? Nggak beda kan? Jelas beda. Agama, ajarannya sama Tuhan yang diyakini membuat agama. Iya, kan beda. Jadi yang perlu kita lihat sekarang bukan Tuhannya, bukan agamanya, realitanya dulu. Realitanya dulu. Kita memandang secara fakta, secara realita ini Tuhan ada di mana? Realitanya. Nah, kalau kita melihat itu sebagai sebuah realita, apakah itu bentuk keyakinan? Enggak dong. Bukan kan? Kita tidak perlu meyakini realita, karena dia ya begini adanya. Kita nggak perlu yakin, ya sudah begitu. Dan itu realita kan? Jadi akhirnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu nggak ada dong? Kepercayaan terhadap Tuhan itu adalah keyakinan kan? Iya, untuk keyakinan. Keyakinan kan? Ya. Sesuatu yang dibuat sebagai sebuah keyakinan, dia bukan realita. Karena realita tidak perlu diyakini. Nggak perlu diyakini. Nggak perlu diyakini. Orang sudah begitu kok. Kita mau meyakini apa? Diyakini ya begitu, enggak ya begitu. Iya. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu. Contohnya tadi kita ada gelas gitu. Ini realitanya, faktanya ada gelas. Kita perlu yakin nggak ada gelas di sini? Kan nggak perlu. Nggak perlu. Kalau ini nggak ada gelas, saya yakin di sini ada gelas. Bahkan setiap hari saya yakin di sini ada gelas. Setiap hari semakin banyak saya mengulang-ulang keyakinan saya, semakin membuktikan bahwa itu bukan realita.
Semakin nggak yakin. Semakin nggak yakin. Semakin ada keraguan. Makanya kalau itu realita, begitu adanya, ya wes seperti ini, saya nggak perlu ngulang-ngulang. Ya. Jadi perlu ada ajakan nggak Pak? Bahwa untuk meyakini bahwa Tuhan itu nggak ada. Kan realitanya gini, nggak perlu diajak juga yang udah nggak ada. Gitu. Iya, jadi nggak perlu nggak perlu ada ajakan karena bukan keyakinan. Ya. Oke, kalau Pak Agung kan jelas posisinya, ya kan. Kalau Bliswas ini kan ragu-ragu. Sebetulnya apa yang bikin ragu-ragu? Ya masih belum bisa ngeliat realitanya itu gitu loh. Loh, realita kok perlu dilihat? Iya, makanya itu kan Ini maksudnya ketidakberanian. ketidakberanian. Iya, ketidakberanian. Untuk menyatakan gitu ya. Oke. Makanya realita kan tidak perlu Gini juga. dilihat ya begitu. Nggak dilihat ya kayak gitu, mau dilihat ya kayak gitu. Jadi sebetulnya ini ketidakberanian itu bukan sesuatu yang salah ya Pak ya? Oh, bukan sesuatu yang salah. Iya. Ini bukan soal salah atau benar. Iya, siapa tahu diancam. Diancam nggak dibukain pintu tidur di rumah. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau secara realitanya memang tidak ada, apakah Pak Ben masih mengatakan bahwa itu ada? Realitanya nggak ada nih. Apakah Pak Ben akan mengatakan bahwa Tuhan ada? Berubah pikiran nggak Pak Ben nih? Loh, kalau realita ya tidak sesuatu. Kalau realita kan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Kalau saya menyangkal lagi, nanti seperti apa? Bukan. Realitanya tidak berubah. Pak Ben goyah nggak nih? ya. Keyakinan Pak Ben tuh ada gemelitik. Sebagai orang yang beriman ya harusnya tidak goyah. Ini yang mesti harus kita bedakan ya. Kita bedakan gini bahwa Berimannya ke siapa nih? sebagai seorang yang beriman, keyakinanku tidak goyah. Saya setuju. Itu sebagai iman yang tidak iman. goyah. Oke. Iman itu sikap atau apa Pak? Iman itu sikap. Sikap. Lah, iman itu bisa kita mengimani hal-hal yang bukan realita. Bisa. Oh, sangat bisa. Justru itu digolongkan ke dalam realita iman. Realita iman adalah realita subjektif. Realita iman. Nah, kalau kita bilang realita kehidupan yang apa adanya, kita tidak bicara tentang iman. Oke, singkirkan iman dulu. Pandang realita. Di sini ada Tuhan nggak? Atau di depan situ ada Tuhan nggak? Secara realita ya, kita nggak bicara iman ya. Ada nggak? Nggak ada. Kan nggak ada. Secara realita kan. Jangan kemudian ngotot secara iman saya meyakini di situ ada Tuhan. Iya, secara iman saya menyadari itu bisa diyakini oleh orang. Oke, mungkin saya menemukan titik benang merahnya begini, Pak. Jadi memang keyakinan ada, kalau nggak salah ada yang mengatakan bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan. Dalam beragama juga tidak ada pemaksaan. Mungkin maksudnya seperti itu, Pak ya? Atau seperti apa itu maksudnya? Keyakinan harus dipaksakan. Keyakinan harus Ya, dipaksakan. realita tidak dipaksakan. Oh, Ya, sekarang gini kayak tadi kan, kita mau memaksakan realita yang bagaimana kalau malam itu nggak ada matahari. Kita buka pintu malam gelap. Kita maksain nggak, Vi? Kamu harus yakin ya kalau malam itu gelap. Ya dia nggak usah yakin, udah begitu adanya. Kan dia nggak perlu yakin, karena itu realita. Nggak yakin juga nggak apa-apa. Nggak yakin juga nggak apa-apa, mau begitu adanya. Orang itu realita, makanya realita itu bukan keyakinan. iya. Dan orang kalau bilang apakah tidak ada Tuhan itu sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhan tidak ada? Oh, bukan keyakinan. Sebentar. Ini kok saya jadi ada telitasan ini. Mudah-mudahan. Apa jangan-jangan ini insight dari Tuhan nih, Pak. Iya, coba. Ini tadi saya terpikir begini. Ketika puncak dari iman adalah penerimaan dan kepasrahan. Apa itu berkaitan dengan penyikapan terhadap realita tadi? Nah, justru begini, Pak. Ya, puncak dari iman itu bukan keyakinan. Puncak dari iman adalah dia menyadari realita apa adanya. Iya, penerimaan itu kan. Oh, bukan penerimaan. Kalau realita apa yang mau diterima? Orang sudah begini kok. Iya, maksudnya menerima. Nggak masalah. Orang sudah begini kok. Artinya begini, menerima ya begitu apa adanya itu, nggak perlu mengada-adakan. Iya, atau berarti kan tidak menerima. Ya orang begini kok. Ditolak juga nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi itu tadi kan puncak dari iman adalah melihat realita apa adanya. Oke, tapi Jadi ketika dia sudah beriman sampai puncak, dia akan menyadari kalau Tuhan tidak ada. ujungnya seperti itu. Lah, melihat realita apa adanya. Realitanya seperti itu. Oke, teman-teman,
sudah, saya bertanya dulu pada pemirsa, kira-kira sudah mumet belum? Jadi pemahamannya harus sampai puncak dulu. Enggak, keyakinan itu kenapa harus sampai puncak? Nah, kalau tadi realita kan ya nggak perlu sampai puncak. Gini, dalam pemahaman umum kan pencarian, ada istilah pencarian Tuhan, ada istilah perjalanan spiritual. Nah, kalau perjalanan artinya kan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, fase lain. Mungkin itu yang dimaksud seperti itu. Jadi fase ketika menyadari, gitu kan? Menyadari di puncak, Tuhan itu nggak ada. Iya. Kalau dalam bahasa Pak Kun itu sesuatu yang nggak ada kok dicari. Nah, iya. Kalau bahasa Jawa kan muspro. Nggak berguna kan? Nggak berguna. Kita mencari sesuatu yang nggak ada itu kan nggak berguna. Useless. Ngapain? Ya kita mending nyari sesuatu yang ada. Kalau ya mencari kesibukan lah. Iya, mencari uang. Cari uang lah lebih. Atau mencari pekerjaan bagi yang belum. Gitu. Realistis ya. Tapi kalau mencari Tuhan, ya bagi saya useless. Para pencari Tuhan itu useless gitu Pak ya? Useless. Dia itu buang-buang waktu. Tuhan kok Tuhan dicari-cari. dicari gitu ya. Nah, bukan Tuhan kok dicari. Kok mencari sesuatu yang nggak ada. Oh. Kan itu nggak ada titiknya. Makanya kemudian dikatakan bahwa pencarian Tuhan adalah pencarian yang tiada akhir. Ya. Ada istilah itu. Ada istilah kan? Karena itu adalah perjalanan yang nggak pernah berhenti. Ya betul. Ya, nggak pernah ketemu gitu. Nah, hanya sesuatu yang tidak ada, kemudian dicari dan tidak ada ujungnya. Kalau sesuatu itu ada, akan ada ujungnya. Orang ada kok. Ya ini sesuatu yang nggak ada, dicari. Nah kalau perjalanan spiritualitas untuk mencari Tuhan itu berarti nggak berujung juga. Nggak berujung kalau mencari Tuhan, karena yang dicari ya sesuatu yang nggak ada. Kalau kita kaitkan sama keyakinan, begini Pak. Kita ini kan budayanya adalah budaya mengenal Tuhan gitu ya Pak. Diada-adain Tuhannya. Tiba-tiba kita begitu sudah dalam perjalanan kita menemukan ternyata yang kemarin itu saya diyakinkan. Nah, untuk lepas dari keyakinan ini kan rada-rada rumit ya Pak. Agak-agak apa ya? Kalau kata orang agak-agak pusing juga gitu kan. Perlu ada penyangkalan nggak? Ya. Nah, sebetulnya bukan rumit, bukan pusing kan? Sebetulnya hanya kita berani melihat realita apa enggak, itu aja kan? Ini tentang keberanian. Tentang kejujuran, keberanian. Realita, ini realitanya kayak gini nih. Kita berani jujur, berani lihat apa enggak? Kan kebanyakan orang kan nggak berani karena takut dianggap aneh misalnya kan. Apa ketidaksiapan kita gitu. Iya, untuk melihat realita kan. Iya. Maksudnya gini Pak. Tapi kan itu tidak semudah kita langsung menerima realitas gitu ya. Karena kan itu kayak sepaket gitu ya Pak ya. Semua itu berkaitan sama kebiasaan kita sehari-hari. Biasanya berdoa, kemudian kita ya udah kalau kita mau uang kita kerja. Selama ini kan kita terbiasanya ya udahlah berdoa gitu kan. Kali aja kerjanya datang sendiri. Itu kan maksudnya kaitannya sama kehidupan itu kan banyak gitu Pak. Nah, kemudian tidak semudah ya udah saya menerima realitasnya Tuhan tidak ada. Jadi mungkin menurut saya bukan berani tidak berani, tapi itu sepaket gitu. Ya, tinggal kita balik aja kan. Realitanya Tuhan nggak ada. Ya. Tetapi kita bisa membuat dia ada agar hidup kita nyaman, kan beres. Beres kan? Ini realitanya Tuhan nggak ada. Tapi supaya saya aman, Tuhan saya buat ada dan saya bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi itu apa nggak membohongi diri sendiri, Pak? Bukan membohongi diri sendiri, selama dia sadar realitanya dia ada, dia menciptakan imajinasinya dia sendiri tentang Tuhan sebagai tempat bergantung, ya itu oke-oke aja. Itu nggak jadi kita kayak berdiri di dua kaki gitu Pak? Enggak, karena dia menyadari kan, menyadari bahwa apa yang diyakini itu bukan realita. Apa yang diyakini itu adalah satu alat untuk menumbuhkan keyakinannya. Itu malah Malah lebih kacau Pak. Enggak, justru enggak ada nggak ada konflik di dalam gitu kan. Bahwa saya ngeliat realitanya udah nggak ada nih, tapi ya nggak apa-apa bagi saya aman gitu kan. Gimana tuh? Nggak apa-apa bagi orang-orang yang taraf jadi batu loncatan. Betul, orang-orang yang taraf kecerdasannya rendah nggak apa-apa.
Gongnya di situ, Bi. Kan itu bukan salah kan? Yang memang nggak, maksudnya itu nggak salah juga kan Pak, karena kan kita semua ada, maksudnya di perjalanan itu kan tentu ya saya sendiri pernah mengalami gitu kan Pak. Pada saat kita membutuhkan itu, wis Tuhan udah nggak ada, mau gimana ini? Ya makanya karena kecerdasannya masih rendah tadi. Iya, sumbu pendek. Iya. jadi butuh untuk membuat Tuhan. Ya boleh saja kan. Nah sekarang kalau memang kemudian kita balik tadi, ini realitanya nggak ada Tuhan yang sebagai sosok, Tuhan yang sebagai wujud, Tuhan yang sebagai zat. Ini realitanya nggak ada. Kalaupun ada sekarang balik, adanya di mana? Kalaupun bersemayam di mana? Ini realitanya nggak ada kok. Ya udahlah ya, pikiran kita menciptakan dia sendiri ya. Nah kalau kemudian tapi saya mau nyaman, saya ada Tuhan, ya ciptain aja Tuhanmu. Atau pilih salah satu Tuhan-Tuhan yang ada gitu. Yang cocok. Yang cocok gitu. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang realita, acuannya realita ya Pak. Nah, di kehidupan ini beratus-ratus tahun lah katakan, agama itu ternyata tetap eksis. Ini kan bagian dari realita. Apakah ini disebut bisa dikaitkan dengan keterhubungan dengan Tuhan, atau bisa nggak agama itu tidak dikaitkan dengan Tuhan? Sangat bisa. Agama tidak dikaitkan dengan Tuhan. Karena agama adalah ajaran baik. Agama ajaran baik. Misalnya, Pak Ben itu pembawa agamanya Pak Ben adalah C gitu. Pak Ben membawa agama namanya C. Ada ajaran-ajaran baiknya kan? Ya. Ajaran baiknya misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh menafkahi fakir miskin, janda-janda, itu kan, menafkahi itu. Itu baik, Pak. Ya, selama dia menafkahi, baik kan. Okay. Nah, itu kan ajaran baik kan. Yeah. Nah, kalau agama dimaknai sebagai ajaran baiknya Pak Ben, kan dia nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Yang jadi masalah begini, ketika Pak Ben mengajak Evi, mengajak Bunda Dita, mengajak Pak Saleh untuk ajaran baik, dan mereka tidak percaya, maka Pak Ben kemudian bilang, ketika mereka tidak percaya, barulah Pak Ben bilang, ajaranku ini adalah turunan langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena nggak ada yang percaya. Butuh otoritas lagi. Ya. Nah sekarang kan kita bisa lihat berapa banyak utusan yang berani jujur bahwa ajaran baik yang diajarkannya itu dari dirinya sendiri. Loh, bukannya yang membawa itu bukan dia yang menyatakan kan Pak, banyak kan Pak, tapi ya orang di sekeliling dia yang menyatakan bahwa ini ajaran dari Tuhannya dia lah gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa ada yang mengaku bahwa akulah sang utusan itu sendiri, atau aku merupakan anak Tuhan, atau kemudian bersabda, Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh mencuri. Aku mendapat 10 perintah. Nah, bagaimana kalau jujur mengakui bahwa 10 perintah itu bukan dari Tuhan? Ini loh perintah aku 10 gitu ya. Ini adalah hasil dari budi pekertiku, misalnya gitu. Ajaran baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh menghina, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, berarti balik lagi ke pernyataan Bapak tadi gitu kan. Karena mereka tidak meyakini apa yang Pak Ben sampaikan, jadi butuh ada satu sosok, saya dapat perintah ini dari Tuhan tuh gitu. Karena gitu. Orang-orang yang tidak meyakini ini adalah orang-orang yang tidak melihat realita. Yang belum berani melihat realita, sehingga Pak Ben harus menciptakan satu sosok yang bisa membuat mereka yakin. Tapi kemudian celakanya, orang-orang ini meyakini bahwa sosok yang diciptakan Pak Ben ini benar adanya. Dan ya sekarang itu kan kalau kita ngomong agama, bagaimana kalau nabi itu turun kembali dan menyatakan bahwa semua ajaran bukan dari Tuhan, semua ajaran itu dariku sendiri. Kira-kira banyak yang keluar dari agama nggak? Atau bahkan orang-orang mempercayai bahwa dia bukan nabi. Iya, mereka nggak percaya malah Pak. Iya kan, nggak percaya kalau itu nabi kan? Iya. Jadi bingung dia nantinya malah ya.
Yang bingung siapa Pak Ben? Ya, yang turun lagi tadi itu. Karena nggak diakui gitu ya. Kalau bingung ngaku aja kalau bingung. Ya kan intinya, Sering bingung. iya, intinya gampang kan gini, teman-teman yang nonton video ini juga kan gini. Apakah kita harus meyakini sebuah realita? Enggak. Makanya realita itu bukan keyakinan. Realita bukan keyakinan. Kalau kemudian dikatakan, apakah Anda membawa satu keyakinan baru bahwa Tuhan tidak ada? Loh bukan. Tuhan tidak ada itu bukan keyakinan. Karena itu realita. Realita tidak perlu kita yakini. Sudah begitu adanya. Justru kalau itu bukan realita, kita harus meyakini itu dengan sangat. Nah, agama diterima, syarat pertama kan harus meyakini tentang Tuhan di dalam agama itu. Nah, kalau syarat pertama itu adalah keyakinan, kita seharusnya bisa melihat bahwa itu bukan realita. Karena syarat pertama harus meyakini itu. Oke. Teman ngopi sudah semakin bingung. Ya, teman ngopi, ini simulasi ini mudah-mudahan bisa membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang lebih luas. Jadi tidak perlulah kita bermusuh-musuhan tentang opini ya, atau apa Pak? Tentang keyakinan. Ya, kembali lagi. Realitas. Realita itu tidak bisa dimusuhi, Pak Ben. kita mau bermusuhan apa? Iya. Apakah gini? Kita mau yel-yelan sama Pak Ben. Kita keluar yuk malam yuk. Gelap nggak di luar? Gelap nggak di luar? Enggak, jadi sebetulnya keributan di luar sana itu sebetulnya tentang apa, Pak? Tentang orang yang meyakini sesuatu dan tidak bisa membuktikan keyakinannya. Sekarang misalnya kayak malam. Saya melihat realitanya malam gelap. Dan Pak Ben melihat ada matahari. Ada matahari. Yakin kan? Ya. Ada matahari. Harus yakin kalau ada matahari kan? Saya nggak perlu yakin. Yuk Pak Ben, nggak usah ribut-ribut, keluar aja yuk malam ini yuk. Kita lihat gitu. Nah, biasanya orang yang berkeyakinan itu tidak mau untuk diajak seperti itu. Nggak mau untuk melihat realita. Tidak mau melihat realita. Pokoknya dia diam di rumah dan meyakini kalau di luar ada matahari pada saat malam hari. Dia nggak mau keluar rumah dengan alasan apapun. Nggak Pak Agung, pokoknya aku yakin di luar ada matahari. Ayo toh, keluar aja Pak Ben. Saya itu nggak mau ribut. Kita lihat realita apa adanya. Pak Agung itu nggak percaya sama saya. Saya dari sini pun sudah bisa melihat kalau di luar itu malam ada matahari gitu kan. Jadi dengan beribu-ribu alasan Pak Ben itu nggak mau keluar rumah. Takut akan realita. Takut akan realita. Ya teman-teman ngopi ini. Malam ini saya sudah berusaha keras ya untuk meyakinkan bahwa Tuhan ada. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ini realita. Seperti itu gimana? Realita tadi itu. Jadi Pak Ben setuju nggak nih dengan opini? Bukan opini juga Pak ya? Tentang sebuah realita. Realita kan nggak perlu disetujui. Nah, itu dia. Makanya nggak perlu disetujui. Nggak. Berarti kita tidak bisa ngajak orang untuk meyakini realita itu. Nggak bisa. Nah sekarang kalau malam gelap, apa yang kita setujui dengan gelapnya malam? Pak Ben, setuju nggak kalau malam itu gelap? Nggak setuju juga nggak apa-apa. Orang realitanya gelap. Apa-apa. Aduh, Oke. Tapi permasalahan begini, kita nggak tadi tidak ada itu, nggak bahaya tah? Nah, gini Pak Ben, itu bisa kita ulas lebih jauh. Pernyataan Pak Ben masih meyakini bahwa Tuhan itu ada karena apa? Nah, itu dia ya. Kalau ada kecemasan kah, ketakutan kah? Misalnya kalaupun realita, misalnya gini, realita malam gelap, nggak ada matahari pada saat malam kan. Perkara Pak Ben mau berdoa kepada matahari yang diyakini malam ada, nggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting lihat dulu realitanya. Oh matahari nggak ada loh malam, tapi aku berdoa kepada matahari, ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Oke, ini sebenarnya Pak Agung tidak mengajak atau melarang ya.
artinya tidak melarang saya untuk begitu ya. Tidak mengajak apa yang Ya apa mau diajak orang realitanya kayak gitu kok. Angel ya. Nggak perlu. Karena realita bukan keyakinan. Gitu. Berat kan Pak Ben peran itu. Saya misalnya kan, saya mengajak orang untuk berkeyakinan yang sama karena itu keyakinan. Nah kalau realita itu bukan keyakinan, apa yang mau diajak? Dan bukan faham. Mau faham apa? Apakah kita punya faham bahwa matahari terbit dari timur? Nggak perlu ya. Jadi kita nggak punya paham tentang itu. Oke, ini perlu. Nah ini tentang pemahamannya. Kalau tentang pemahaman itu yang meyakini keberadaan itu disebut teis, yang tidak adalah ateis. Yang meyakini Tuhan ada dalam wujud, dalam zat, dalam sosok ya. Nah, itu disebutnya teis. Teis, yang tidak kebalikannya itu ateis. Adalah ateis. Ya. Ini masih ateis ini yang menolak ya, menolak tentang keberadaan Tuhan. Menolak tentang keberadaan Tuhan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang realita, apakah itu menolak tentang keberadaan? Realita nggak menolak apapun. Nggak menolak. Nggak menolak apapun. Makanya kalau ketika apakah Anda sedang menolak adanya Tuhan? Lu nggak ada yang ditolak. Memang nggak ada. Memang realitanya kayak gitu, apa yang mau ditolak? Jadi Pak Agung menolak atau menerima keberadaan Tuhan? Realita itu nggak perlu ditolak dan nggak perlu diterima. Masih maksa. Angel. Oke, jadi teman ngopi kalau ada pertanyaan, mereka tolong bantu saya untuk Mari kita dukung Pak Ben. Oke, jadi kembali ke teisme tadi. Ateis. Ini berbeda lagi dengan gnostik dan agnostik. Ya, berbeda Pak Ben. Apa yang membedakan itu? Kalau agnostik, dia menafikan atau menolak agama. Menolak agama. Oh. Karena agama dianggap produk manusia yang memecah belah. Tetapi dia meyakini bahwa ada satu kekuatan tunggal besar yang disebut Tuhan. Itu agnostik. Agnostik. Kalau gnostik Sama ateis kan? Misalnya ateis adalah dia yang menolak keberadaan Tuhan. Menolak ya. Menolak keberadaan Tuhan. Karena dia logis. Menolak karena apa? Karena ada logikanya. Jadi agnostis itu masih teisme. Agnostik itu teis yang tidak meyakini agama. Teis yang agamanya buat yang tidak diyakini. Agamanya. Ya, jadi dia tidak menganut agama tertentu. Ateis kan Tuhannya. Ya. Sosok Tuhannya, sosok keberadaan Tuhannya. Ya. Misalnya Tuhannya namanya Yesus tadi. Nah, teis ini kan meyakini Tuhan dengan nama tertentu. Agnostik tidak meyakini agama dengan nama tertentu. Dia nggak punya agama. Saya tidak beragama karena agama itu dianggap produk manusia yang malah memecah belah gitu. Tapi dia yakin bahwa ada satu kekuatan besar yang disebut Tuhan, entah itu namanya apa, yang mengatur manusia. Agnostik. Jadi ada agnostik, gnostik, dan ya, ada ateis, agnostik, ada gnostik. Gnostik ini berlawanan dengan agnostis atau masih umum? Bukan masih umum. Gnostik itu adalah mereka yang percaya agama, mempelajari, bukan percaya ya. Mempelajari semua agama dan mengambil sisi-sisi baik dari agama-agama itu. Gnostik. Oke. Yang agnostis bisa ekvivalen dengan ateisme tadi. Bisa nggak bisa, kan ateis kan menolak Tuhan. Iya. Kalau agnostik kan mengakui Tuhan. Mengakui. Hanya saja dia tidak mengakui bahwa agama itu produk Tuhan. Oke, teman-teman, teman ngopi lebih kita pemahamannya bertambah lagi. Gini lagi tadi, saya tertarik dengan pernyataan Pak Agung bahwa agama itu adalah produk Tuhan. Mungkin bisa kita bahas nih Pak. Benar nggak agama itu produk Tuhan atau produk manusia gitu? Nah itu yang kalau kita lihat secara realita lagi. Ada nggak buktinya bahwa Tuhan menurunkan agama?
Lah kalau secara realita Tuhan yang nggak ada, gimana ada produknya gitu? Ya, makanya. makanya. Iya. Kalaupun ada, misalnya kalaupun ada, itu klaim sepihak nggak? Ya, jadi klaim sepihak. Klaim sepihak dari utusan yang mengatakan bahwa sebagai utusan gitu ya. Saya adalah utusan Tuhan, agama ini adalah turun dari Tuhan, itu klaim sepihak nggak? Iya. Ini bukan tentang baik dan benar ya. Bisa saja itu adalah ajaran baik, bisa. Tetapi kalau itu ajaran baik, mbok ya jangan diklaim. Atau coba berusaha jujur bahwa ajaran baik ini adalah dari pengamatanku selama ini dalam kehidupan. Atau tujuannya baik. Hasil kontemplasi saya gitu. Hasil kontemplasi saya melihat fenomena sosial, ya realitas sosial, pergolakan masyarakat, maka saya merumuskan ajaran-ajaran baik ini, misalnya gitu. Itu lebih keren. Lebih jujur. Cuman masalahnya kalau dia jujur nggak punya pengikut. Nah, baru saya mau ngomong Pak. Iya. Dengan kejujuran itu apakah ada pengikut? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita belajar, kita lihat ke belakang, utusan itu kan juga sebenarnya tidak mencari pengikut. Nah, kita tidak pernah tahu sih, kan pada zamannya dia mencari pengikut atau tidak. Hanya saja kita berpikiran baik bahwa mereka tidak mencari pengikut, gitu kan. Yang mencari pengikut adalah lembaga agama. Kita berpikiran baik seperti itu karena bagaimanapun juga utusan-utusan yang pernah hadir di dunia dan membawa ajaran baik itu adalah orang mulia. Karena mereka mengajak kepada kebaikan. Sudah berkontribusi terhadap sangat kehidupan kan. Ya, perkara mereka mengaku itu dapat dari Tuhan atau tidak, mungkin saja itu caranya dia. Gaya ya. Cara yang dipilih. Cara supaya masyarakat meyakini dan banyak masyarakat yang berbuat baik. Ya, atau itu memang cara yang pas digunakan pada zaman itu, Pak. Ya, zaman sebelum ada AI. Ya. Di mana belum ada yang ditanya secara langsung, gitu kan. Nah, sekarang kita tanya sama AI lebih cepat daripada tanya pada Tuhan. Lebih dijawab ketika berdoa ke AI dibandingkan berdoa ke Tuhan. Iya. AI jawabannya detail. Iya. Iya. Dan itu realita ya. Iya. Ya, itu realita. Kalau realita apa itu bisa disebut si Anu tadi itu? Siapa si Tuhan tadi? Ya, itu bukan makna si Anu kan? tadi, Pak. Kan itu makna kan. Orang bisa saja memaknai bahwa itu adalah Tuhan. Makna, itu kan makna kan. Ingat makna ya, teman-teman. Mana? Makanya kalau ada aku melihat Tuhan di mana-mana itu. Puisinya Rumi kan. Ada di batu, ada di pohon, ada di angin, ada di dahan. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Ini kan bahasa puisi. Bahasa sastra. Jadi itu kan bahasa makna. Apakah kemudian kalau kita melihat realita bahwa ini ada Tuhan, han gitu kan. Nah, kalau itu makna, ketika saya melihat bahwa di dinding ini ada Tuhan, makna, maka saya tidak akan merusak dinding ini. Ketika saya melihat di dalam diri Pak Ben ada Tuhan, saya tidak menyakiti Pak Ben. Melukai. Tidak akan melukai Pak Ben, tidak akan bermusuhan dengan Pak Ben. Gitu. Harusnya menjadi orang yang baik banget ya. Ya. Tidak ada kata harus sih. Ya, nggak harus. Jadi orang baik dan kayak gitu. Nah, siapa tahu kan ego setannya muncul kan. Kembali lagi. Aduh, semakin seru ini pembahasan kita. Memang ini dari dulu nih Pak ya. Ini memang fenomena dari dulu ini Pak. Fenomena dari dulu, kenapa orang kan bilang, oh ini fenomena yang nggak berujung dari dulu. Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya simpel. Tidak berani. Ada orang yang berani melihat realita, ada orang yang tidak berani melihat realita. Atau ada orang yang ingin cari aman. Bukan orang yang, orang cari aman karena ketakutan tadi. Ketakutan kehilangan pengikut, ketakutan kehilangan murid-murid training. Ada ya? Lah ketika setiap kali mau menjual trainingnya selalu mengatasnamakan Tuhan. Oh. Iya. Dijual ini. Dijual Tuhannya dijual. Tapi paling tidak kita akan lanjutkan bahasan ini bila
teman-teman itu tertarik dengan komen-komen yang di bawah. Oke, teman-teman, kita Nah, maksudnya adalah apakah ada yang berani melihat realita, atau masih tidak berani atau takut melihat realita, atau bahkan kemudian ada sangkalan-sangkalan baru. Silahkan. Tidak boleh lah berargumen bahwa kalau kita tadi bilang bahwa secara realitanya Tuhan tidak ada. Siapa tahu ada yang bilang bahwa secara realita Tuhan ada. Nah, kalau memang menjawab secara realita Tuhan ada, ya silahkan. Apa realitanya kalau Tuhan ada? Oke. Kita lusuri lagi. Apakah itu makna ataukah itu realita? Tentang apa yang disebut sebagai Tuhan tadi. Nah, ini bukan nantang lo ya. Karena realita itu tidak perlu diyakinkan. Kalau Anda mau yakin ya urusan Anda nggak yakin ya urusan Anda. Orang realita ya begini adanya. Diperhatikan ya begitu, diacuhkan, dicuekin ya begitu. Iya. Oke, teman-teman Ngopi, ditunggu komentar-komentarnya, ditunggu opini-opininya. Saya sebagai orang yang meyakini ya Pak, bukan meyakini keberadaan, saya mendoakan semoga menemukan. Nah, sebagai orang yang ragu-ragu seperti apa menutup? Ya, saya nggak bisa mendoakan mereka, Pak. Sekarang tinggal keberanian mereka, berani tidak melihat realita ini gitu. Kalau sebagai itu ada doa. Doa itu harapan. Doa itu harapan. Doa itu kan meyakinkan orang lain. Oh. Lah kembali lagi kan yang mau diyakinkan apa? Nah, realitanya nggak ada. Realitanya seperti ini kok. Ya kita hadapin aja. Tetap angel. Kita ngopi lagi lebih kental di sesi berikutnya. Oke, seruput lagi.